Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ketemu lagi dengan kami dari channel Newspan Official, kolaborasi bersama dengan channel Lambe Turah Wong Lambe Deso. Wong Deso. Ya, saudaraku, pada malam hari ini kita akan membahas tentang klarifikasi, konfirmasi dari Gus Muhammad Maulana yang beberapa waktu terakhir ini viral karena beliau bersumpah ya, kalau mungkin bisa dibilang adalah mubahalah. Namun walaupun menjadi pro dan kontra, bagi kami itu memberikan sebuah wacana baru dan bahan diskusi. Oleh karena itu, mohon apa yang kita sampaikan pada malam hari ini diberikan sebuah apresiasi dan diberikan dukungan sebagai upaya untuk menguatkan mentalitas para generasi muda supaya tidak disalahpahami bahwa niat kita hanya semata-mata untuk mengedukasi masyarakat, yang benar kita katakan benar, yang batil kita katakan batil. Nah, saudaraku, di video kali ini kita akan sampaikan bagaimana Gus Maulana telah membuktikan keberaniannya untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Dan beliau juga menyampaikan bahwa sudah 7 kali 24 jam Bapak Taufik Asegaf dari Robitoh Alawiyah ditantang untuk melaksanakan tes DNA, beliau juga tidak berkenan. Kemudian Gus Maulana juga menyampaikan karena semata-mata Gus Maulana itu mencintai sesama pribumi, tetapi kalau yang mengajak mubahalah itu adalah dari pihak Robitoh Alawiyah atau anggota Robitoh Alawiyah yang mengaku sebagai keturunan Nabi ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga beli sertifikat dari Robitoh Alawiyah, maka beliau bersedia untuk melaksanakan mubahalah, dan itu juga merupakan tantangan kepada yang mengaku keturunan Rasulullah untuk membuktikan bermubahalah. Nah, dari situ artinya kita mengetahui bahwa sampai detik ini setidaknya yang saya ingat adalah ada 2 tokoh orang pribumi yang berani menantang mubahalah kepada Almarhum Habib. Yang pertama tentu adalah Kiai Khos dari Klaten, yaitu Kiai Haji Mukbir Sadullah, yang sudah menantang Habib Lutfi bin Yahya untuk mengajak mubahalah, membuktikan siapa yang benar dan siapa yang berani. Dan sampai detik ini jelas, karena tidak ada konfirmasi apapun dari Habib Lutfi bin Yahya, kita bisa katakan mengatakan dengan tegas adalah tidak berani atau mungkin tidak mau Habib Lutfi bin Yahya untuk membuahlahkan atau bermubahalah gitu. Kemudian juga tantangan kepada para Habib-Habib yang dilakukan oleh Gus Maulana. Sampai sekarang juga tidak ada Habib yang berani melayani tantangan untuk bermubahalah. Dan yang paling menarik adalah mengajak yang dari Robitoh Alawiyah ya, yang berani mubahalah akan difasilitasi untuk tes DNA gratis. Nah, artinya eh, tawaran untuk tes DNA gratis itu sudah banyak sekali disampaikan oleh para kita orang-orang pribumi yang menawarkan tes DNA gratis, termasuk kepada Bahar bin Smith ya. Kalau nggak punya dana pun dibiayai untuk tes DNA gratis. Kapan hari Sayyid Qori juga pernah menantang Lutfi bin Yahya untuk tes DNA gratis. Tetapi sampai sekarang pun onom-onom itu dari Bani Alawi tidak ada satupun yang berani secara terbuka untuk melaksanakan tes DNA. Nah, begitu pembukaan dari saya. Selanjutnya kita sampaikan kepada Ki Sumber Kauripan dari channel Lambe Turah Wong Deso berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Salam Sejahtera, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Ing. Pun Anda berada, semoga rezekimu deras tanpa batas dan hidupmu selalu dalam kecukupan.
Allah berkehendak atas segala kehendak kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Alhamdulillah, barakallah, kita masih dikasih kesehatan, ya. Walaupun katanya mereka bagi para budak-budak nanti takut kualat ya, tetapi alhamdulillah di sini masih tetap sehat walafiat dan terus memberikan informasi edukasi terhadap netizen semua ya. Apalagi sekarang hancurnya keluarga bin Yahya ya. Ya, keluarga bin Yahya telah diserang habis-habisan oleh Kiai Khos Mbah Mufid Sa'dullah ya. Terus Gus siapa tadi? Maulana Ishak ya. Ini saya sependapat bahwasanya harus ada pemberanian atau keberanian demi mengungkap sejarah yang agung-agungkan, yang ceritanya Rasul ya, ditantang mubahalah dan tes DNA gratis. Mudah-mudahan Robitoh Alawiyah menggerakkan seluruh anggotanya untuk tes DNA. Awas jangan kata haram ya. Karena haram itu hanyalah untuk menutupi kepalsuan. Itu saudaraku ya. Supaya apa? Supaya tetap terjaga kepalsuan itu. Mari kita tuntut mereka untuk tes DNA agar tidak ada tabir kepalsuan lagi ya. Itu saudaraku, yuk kita lanjut Ki. Ya, saudara, kita perlu sampaikan video untuk rujukan kita sebagai literasi kita sebelum kita lanjut diskusi dan perbincangan ini. Mari kita simak penjelasan, klarifikasi, konfirmasi dari Gus Maulana ya. Berikut ini. Terus sekarang begini, panjenengan sudah bersumpah dan nantang mubahala lewat lewat medsos, secara publis sudah terang-terangan, dan panjenengan sudah siap dengan segala macam risiko dan balak azab yang jenengan minta sendiri seandainya jenengan dianggap berbohong. Tetapi ini kan banyak orang yang masih berani menggoreng. Jenengan tahu, nanti jenengan sebut namanya yang jenengan catat siapa. Terus bagaimana untuk menghadapi mereka? Apakah perlu nggak ditantang balik kepada mereka mubahala? Mubahala artinya kan harus berhadapan dalam dalam satu kaidahnya kan begitu. Oke. Kalau jenengan kan sumpah dan menantang mubahala secara pembuktian bahwa itu saya benar, itu kepada publik. Nah, seandainya kemudian kan masih banyak orang-orang yang masih menghujat dan menghina panjenengan. Lah, apakah panjenengan siap untuk bermubahala dengan mereka berhadap-hadapan? Silakan. Begini, untuk kesiapan mubahalah saya kapanpun insya Allah siap. Untuk kesiapan mubahalah saya kapanpun insya Allah siap. Cuman saya mempersyaratkan bagi yang mubahalah itu yang pertama, lawan mubahalah saya harus dari klan Ba'alawi. Karena perseteruan saya dengan klan Ba'alawi bukan orang pribumi. Yang kedua, orang yang bermubahalah dengan saya itu harus memiliki paspor nasab resmi dari Robitoh Alawiyah. Karena saya kurang setuju dengan adanya Robitoh Alawiyah di Indonesia ini. Jadi dia harus punya paspor nasab Robitoh Alawiyah. Kalau enggak, saya enggak mau. Begitu. Terus yang ketiga, setelah mubahalah di sini, ya dia harus bersedia untuk dites DNA. Kami fasilitasi untuk tes DNA gratis. Oke. Kalau di antara klan Ba'alawi ada yang bersedia, monggo silahkan. Oke, baik. Jadi perlu ditegaskan, beliau siap bermubahalah, berhadap-hadapan, ya, dengan sumpah apapun, risiko apapun, khusus untuk kaum Ba'alawi atau para habaib imigran zaman ini. Karena apa? Karena kan yang punya nasab mereka. Itu yang pertama. Bukan pribumi. Yang kedua, harus dibuktikan bahwa dia Ba'alawi beneran dengan membawa buku paspor nasab. Saya meyakini buku paspor nasab benar, saya benar. Datuk saya benar keturunan Nabi dan saya meyakininya, saya siap mubahalah. Kan begitu. Nah, oke. Terus kemudian setelah beliau berani bermubahalah, dikasih hadiah, dikasih fasilitas untuk dites DNA gratis. Monggo siapa saja, berlaku kepada
kaum Ba'alawi, habaib siapa saja untuk ketemu dengan beliau, untuk menantang mubahalah secara langsung, tidak melalui medsos atau melalui ruang publik dunia maya seperti ini, tapi langsung berhadapan di dunia nyata. Siap, guys? Siap. Oke. Gus, bagaimana, Gus? Gus keren. Siap. Keren. Sudah, Ya? sebentar saya tanya. Oke. Saya kemarin kan mubalah kalau saya bohong, mereka daya, mereka yasa atau ngaku-ngaku saya mati dalam 10 hari. Berarti kalau saya nggak mati 10 hari berarti benar apa enggak? Jadi kalau soal mungkin perlu jadi jenengan sudah terbukti mungkin beberapa teman itu juga dalam tanda petik itu keberatan dengan istilah mubalah gitu, karena mubalah kan harus dua belah pihak. Nah mas, persoalannya gini, saya bilang mau sumpah mau mubalah itu cuma istilah saja. Istilah saja. Yang kedua, kalau kedua belah pihak, lawang pihak sana nggak pernah berani soalnya kan gitu. Terus mohon maaf Kiai, ada ganjalan ini saya mau tanya Kiai. Habib Taufik kan sudah diundang 7 kali 24 jam ke Ponpes ini. Habib Taufik Asegaf 10 kali 7 kali 24 jam. Oke. Habib Taufik Ya. kan diundang 7 kali 24 jam untuk tes DNA ke sini gratis, ternyata nggak mau. Berarti rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Habib Taufik 7 kali 24 jam tidak mau tes DNA. Berarti terbukti apa Kiai? Ya, terbukti bukan keturunan Nabi. Terbukti bukan keturunan Nabi atau duriat Nabi palsu. Setuju Kiai? Setuju. Begitu ya, bangsa Indonesia ya, Sabang sampai Merauke saksikan Habib Taufik tidak mau tes DNA ke sini. Oke. Terus begini, ini kan tantangannya untuk Ba'alawi. Tapi kalau kemudian ada muhibbin yang istilahnya karena cinta butanya, sedangkan dia sebenarnya nggak ada urusan nasab, urusan pertalian darah apapun dengan Ba'alawi, terus nantang dengan siap untuk mubahalah dengan panjenengan, bagaimana? Bagaimana? Jawaban panjenengan bagaimana? Kalau saya tidak mau, karena saya ini orang pribumi, saya cinta penduduk pribumi, saya makan tanah dan air Indonesia. Jadi tolonglah, jangan saya itu dibenturkan dengan saudara saya pribumi. Atau diadu domba? Tolong, ya mohon kita kirim saja siapa kepercayaannya, yang dianggap nasabnya paling valid dan sahih, gitu aja. Oke, jadi ini pelajaran berharga. Jangan mau diadu domba sesama pribumi, siapapun Anda, karena masih keluarga dan bangsa sendiri. Dulu saya tidak mengizinkan saya mubahalah dengan warga pribumi, jadi saya nggak berani. Harus sama orang Robito Alawiyah. Asli. Ya, jadi begitu ya saudaraku, masih ada yang mau lewat nih ya, sabar dulu. Jadi yang pasti sudah kita tangkap pesan dari siapa tadi, Gus Maulana, bahwa Gus Maulana sudah mengatakan dari adanya fakta bahwa Taufik Asegaf dalam 7 kali 24 jam tidak bersedia untuk tes DNA, itu membuktikan dia bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau beliau ditantang mubahalah oleh kaum pribumi, beliau tidak bersedia karena untuk menjaga persatuan, karena beliau sangat sayang kepada orang-orang pribumi, dan beliau melakukan itu juga karena sebenarnya membela orang-orang pribumi. Nah, sehingga kalau yang menantang adalah dari pihak Robito Alawiyah lah untuk ngajak mubahalah, baru beliau bersedia, begitu ya Ki ya? Ya, saya sepakat ya, sependapat sekali dengan siapa tadi? Gus Maulana. Gus Maulana Ishak. Ini memang pejuang ya, karena tidak mau melawan bangsanya sendiri. Saya setuju, dan saya pun juga tidak akan melayani bangsa saya sendiri dalam membuat konten. Ya, kita kan gitu ya. Karena tujuan kita untuk mempersempit ruang gerak mereka dan mencerdaskan para bludak-bludak ya, mukhibin mereka. Supaya apa? Supaya sadar, mengerti ya. Kalau kita musuhi ya sama saja kita kebodohan yang mendalam itu ya. Kan dalam satu keluarga ya, ada yang cekcok. Ada yang cekcok. Apakah harus kita hantam?
Kita harus Tidak, merangkul mereka. tetapi harus kita rangkul dan kita sadarkan. Inilah figur seorang pemimpin ya. Contohnya ya, si siapa? Gus Maulana. Si Maulana Ishak ya, Gus Maulana Ishak. Mohon maaf ya. Karena belepotan wong gendeng ya. Ya, sehingga seperti inilah yang harus kita contoh. Kalau para muhibin berani melawan karena mereka jiwanya bukan jiwa pemimpin. Akan tetapi mereka jiwanya adalah jiwa apa? Kalau bukan jiwa pemimpin berarti jiwa yang mau disuruh itu loh. Apa jiwa jongos? Mohon maaf ya, semoga sadar saudaraku semua supaya kita tetap dalam satu kesatuan keluarga besar NKRI. Itu saudaraku. Saya sependapat dengan Gus Maulana Ishak. Yuk lanjut. Ya, jadi intinya saudaraku, kita sampaikan juga selama ini kan kita banyak sekali mendapatkan roastingan dari para YouTuber, konten kreator, para buzzer-nya Ononum Habib Ba'alawi dengan mereka menghina dan membuat framing kita memfitnah. Nah, itu kita nggak melawan, nggak membalik roasting mereka. Kenapa? Karena kita sadar bahwa mereka saudara kita. Kalau kita lawan mereka maka akan memperpuncak dan memperkeruh suasana. Jadi kita rangkul saja, kita sadarkan saja, karena kalian adalah saudara kita. Mari kita bersatu untuk melawan oknum-oknum Ba'alawi yang didukung oleh sumber daya dan sumber dana yang luar biasa. Kalau dibanding kita bukanlah siapa-siapa, karena mereka udah bertahun-tahun mampu mengumpulkan sumber dana dari para muhibin dan budak-budak spiritualnya. Nah, itu ya yang kita lakukan, cocok sekali apa yang kita dengar dari Gus Maulana. Kita nggak perlu melayani sesama pribumi yang belum sadar dan menjadi para bludaknya Ononum Habib ya, membuat konten YouTube yang merosting, yang mencaci maki kiai-kiai pribumi. Kita sadari mereka itu adalah orang-orang yang menjadi korban doktrin dari oknum Ba'alawi. Bukan harus kita musuhi, kita lawan dan kita habisi, tetapi kita rangkul karena dia sesama anak negeri. Ya, kita lanjut apa yang disampaikan oleh Gus Maulana tadi terpotong karena ada yang lewat. Ya, sekarang kita lanjutin. Bumi datang kepada panjenengan, terus dia menyatakan meyakini nasab Ba'alawi asli dan dia siap bersumpah yang sama seperti 10 hari yang lalu. Bagaimana? Saya jawab, ya Allah beri mereka sadar dan hidayah. Oke. Itu saja. Oke. Jadi ini sumpah mubahalah ini hanya berlaku untuk Ba'alawi karena merekalah nasab yang sedang disoroti dan dipermasalahkan. Nah, sebentar saya tambahi gitu. Jadi maksud mubahalah saya dengan alam itu begini. Kan orang bingung kan, kok mubahalah kok satu orang, mubahalah kok dengan alam. Itu banyak ulama atau kiai yang mengkritik atau habaib yang mengkritik. Itu begini maksudnya. Mubahalah dengan alam itu kalau saya jujur, jadi saya hidup lebih dari 10 hari. Dan ini alhamdulillah saya masih hidup. Tapi kalau saya berbohong, saya mati kurang dari 10 hari. Kenapa saya milih mati di tangan Rasulullah? Karena saya mengatakan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Mereka itu munqati wa maudhu. Munqati artinya terputus, tidak ada kaitan sama sekali dengan Rasulullah. Maudhu artinya dipalsukan nasabnya. Kalau memang Ba'alawi itu keturunan Rasulullah, pasti Rasulullah yang pertama kali marah. Leres nopo boten, Gus? Betul. Nyatanya Rasul gak apa-apa, sama dapat isyarat ibu saya bahagia di alam sana. Baik. Itulah rahasianya kenapa saya minta dibunuh Rasulullah. Karena kalau Ba'alawi benar keturunan Rasulullah, Rasulullah sendiri yang pertama kali marah. Dan Anda tidak wajib percaya kepada mubahalah saya. Anda tidak wajib percaya kepada mimpi saya. Tinggal lihat alam nanti memproses. Dulu Kiai, mohon maaf Kiai, dulu ketika Sunan Bonang, Sunan Kudus, dulu ketika Sunan Kudus dengan Kiai Ageng Kedu itu adu kesaktian dan Kiai Ageng Kedu kalah, Sunan Kudus mengucapkan sama Kiai Ageng Kedu, wahai Kedu, karena kamu itu kalah kesaktian, kalah sumpah dengan saya, maka kelak tembakau yang ada di Temanggung
Kecamatan Kedu akan lari ke Kudus. Itulah sejarah detik itu pula. Sejarah mencatat Kudus sebagai kota kretek karena pertarungan kesaktian dari Sunan Kudus dengan Sunan Kedu. Nah, nanti mubahalah saya akan memakan banyak korban yang mendustakan, yang mengingkari dan lain-lain. Ditanggung sendiri-sendiri ya. Kita masih hidup sampai 10 hari. Oke, baik. Ini baca berita di Liputan 6 soal fitnah Imam Mahdi itu ya. Itu soal jenengan di fitnah mengaku Imam Mahdi. Ini bagus tanggapannya MUI Kudus dan Kakan Depak Kudus itu bagus. Bisa dibaca sendiri. Artinya kita berharap kalau ada fitnah-fitnah kepada masyarakat, diantaranya tentang apa fitnah pada panjenengan yang di fitnah mengaku Imam Mahdi, cara menanggapinya ya bisa mencontoh ketua MUI Kudus, mencontoh ketua Departemen Agama Kabupaten Kudus, bijak manunya itu. Harus intinya klarifikasi dulu, jangan asal tuduh. Begini nggih, saya ceritakan nggih. Orang Polres Kudus itu sudah datang ke rumah. Dan beliau itu sudah klarifikasi. Kita untuk Polres Kudus. Kepolisian ya. Terima kasih sudah datang ke rumah mendahului klarifikasi. Polres Kudus dipenuhi dengan orang-orang bijak, alhamdulillah. Jadi akhirnya Polres Kudus itu tahu bahwa saya difitnah, di-framing, kemudian berita hoak itu tersebar kemana-mana. Dan bagi yang menyebarkan, tunggu somasi dari pengacara saya. Atau laporan langsung, nggak usah somasi lah. Oke, bisa langsung dilaporkan. Laporkan aja, uang publik kok itu. Iya, iya. ITE. Ya. Terus kemudian yang terakhir, tadi dalam waktu 10 hari ini, selain panjenengan sehat, segar bugar, baik-baik saja, saya yakin panjenengan sebagai orang yang ahli riyadhah, tadi saya lihat tas panjenengan yang isinya 1000. Panjang sekali. Itu saya yakin ada pesan-pesan untuk bangsa Indonesia dan berbagai pihak. Saya tadi mencatat poin-poin, ini saya berikan kepada panjenengan. Oke. Ya, saudaraku, demikian sudah memenuhi rukun nikah, ya sahnya sudah penuhi, tetap diharam-haramin kalau kita menikah dengan keturunan dari Bani Alawi, ya kan? Nah, saudaraku, untuk supaya tidak jenuh ya, kita tampilkan lagi yang disampaikan oleh Gus Maulana di hadapan Gus Fakih Wiradiningrat dan juga Gus Fuad di Pondok Pesantren Gus Fuad berikut ini ya. Sebentar ya, tak carikan dulu. Pesan untuk bangsa Indonesia seluruhnya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, dari agama apapun lah. Pesannya dari orang yang paling kecil, yang paling rendah, yang paling terakhir di antara bangsa Indonesia. Yang pertama, saudara saya yang Muslim, yang beraliran kepercayaan kejawen juga, saya meminta, guru saya meminta, yang mengutus saya meminta, kembalilah ke manhaj Wali Songo. Yang mengutus itu maksudnya yang memerintahkan, yang menyuruh. Kalau mengutus kan kesannya nanti difitnah lagi, utusan. Yang menyuruh saya, yang untuk memerintahkan, yang memerintahkan itu meminta untuk seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kembalilah ke manhaj Wali Songo. Hei seluruh bangsa Indonesia, bangsaku, dari agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik atau Konghucu, dengarlah perkataanku, bukalah hati kalian, pahatlah dalam hati kalian, ukirlah dengan ukiran yang paling kuat bahwa Habaib Klan Ba'alawi itu bawaan penjajah Belanda. Bawaan penjajah Belanda. Bukan keturunan Nabi. Itu dibawa Belanda sebagai bandul politik untuk menggembosi perjuangan Duriyah Wali Songo setelah kekalahan perang Diponegoro tahun 1830. Yang bilang siapa? Yang bilang Gus Islah Bahrawi, itu nggih. Betul nggih? berdasarkan literatur buku-buku sejarah, catatan-catatan sejarah
baik data internal maupun data eksternal. Jadi kembalilah kalian seluruh bangsa Indonesia ke manhaj Wali Songo, ke kapal Wali Songo, ke bahtera Wali Songo, balik ke Wali Songo. Begitu nggih. Kemudian yang kedua, tinggalkan manhaj dan ritual Ba'alawi. Kenapa seperti itu? Karena banyak manhaj Ba'alawi yang saya kira penyimpangannya luar biasa. Saya kira banyak yang terlalu dibumbu-bumbui. Banyak yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Contoh begini, yang dikritisi guru saya nggih, Kajeng nggih. Ba'alawi itu suka mendoktrin orang. Udah kamu nganut aku begini, nanti saya kasih syafaat. Saya syafaati kamu. Ba'alawi kan banyak yang begitu nggih. Saya cucu Nabi. Saya bisa ngasih syafaat. Guru saya untuk berkenaan hal itu cuma menjawab 2 ayat Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Baqarah, potongan ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada orang yang mampu menolong orang yang lain di dunia atau di akhirat atau di barzah atau di kiamat kecuali atas seizin Allah. Ayat Al-Quran yang kedua, surat An-Najm. Monggo dibuka surat An-Najmnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kam mim malakin fis samawati la tuhni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ayyaddanallahu liman yasha'u wa yardu. Jadi sungguh banyak malaikat yang ada di langit itu tidak bisa memberikan syafaat. Syafaatnya tidak berguna sama sekali kecuali atas seizin Allah. Dan orang yang bisa disyafaati oleh malaikat atau nabi atau rasul atau wali atau orang mukmin itu hanyalah orang yang Allah kehendaki dan hanyalah orang yang Allah ridhoi. Contoh, jenengan bisa buka hadis sahih Bukhari Muslim. Di situ di hari kiamat dijelaskan bahwa Rasulullah itu pengen mensyafaati golongan, sebuah golongan yang mereka kenal Rasulullah dan Rasulullah kenal mereka. Tapi Allah melarang. Di hadis sahih Bukhari Muslim. Kenapa dilarang? Karena mereka ahlul bid'ah. Dengarkan, Rasulullah saja itu tidak bisa mensyafaati bebas sesuai kehendaknya. Apalagi surat wasiat Habib. Enggak laku. Kalian surat wasiat penebusan dosa kayak agama Kristen, surat syafaat, tumpuk langit pun tidak bisa kalau Allah tidak meridhoi. Termasuk orang-orang yang berkhianat pasca Rasulullah wafat ya. Iya. Sahabat-sahabat ya. Iya. Sahabat-sahabat ada. Para sahabat pun nggak bisa ngasih syafaat. Yang bisa ngasih itu ya orang-orang yang diizini Allah atas seizin Allah dan orang-orang tertentu yang Allah izinkan memang memperoleh syafaat. Nggak semua terus ini surat pembebasan dosa, ini surat syafaat, udah kamu ikut aku kayak klan Ba'alawi, nggak bisa. Itu Dia sendiri aja belum tentu masuk surga kok. siapa yang jamin klan Ba'alawi masuk surga? Mana hadisnya, mana Al-Qur'annya? Nggak ada. Kemudian saya yang paling tidak terkenal, yang paling rendah, yang paling buruk, meminta, guru saya yang memerintah saya meminta. Ingat, karena beliau ini seorang pengikut Thariqat, jadi semua perkataannya, tindakannya harus atas resmi izin guru. Betul. Bukan karena kehendak saya ya. Oke. Guru saya meminta, saya dan guru saya meminta. Semua dzurriyyah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua dzurriyyah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mastur, yang mastur. Apa mastur itu? Yang tidak dikenal di masyarakat. Nah, jelaskan. Jumlahnya itu sangat banyak. Menurut guru saya, dzurriyyah Rasulullah yang mastur di Indonesia itu bagaikan daun bambu, Kiai, yang kering dan jatuh. Saking banyaknya, mereka diinjak, tidak terkenal. Ada di pelosok perkampungan, tidak terekspos media. Dan tidak pernah merasa dirinya keturunan, tidak tahu ya. Dan tidak tahu, dan tidak merasa, dan tidak menjual nasabnya, tidak mengkapitalisasi agama, nasab, dan lain-lain. Tolong semua dzurriyyah Rasulullah yang merasa dzurriyyah Rasulullah, panjenengan keluar, bangun masyarakatnya, tenteramkan masyarakat, netralkan energi negatif di Indonesia, karena Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Banyak pembelokan sejarah, banyak pemalsuan,
banyak ajaran yang keliru. Tolong jenengan yang Keluar. berkewajiban untuk meluruskan, tolong keluar. Semua yang merasa dirinya Rasulullah, dari wali songo, dari yang bukan wali songo, dari kesultanan, dari kerajaan, yang ada dimanapun tolong keluar. Perbaiki Indonesia. Sebenarnya banyak yang punya catatan keluarga atau istilahnya itu mengetahui kalau dibandingnya itu ada riwayat. Tetapi banyak yang keturunan dari wali songo atau kesultanan kerajaan ini yang kemudian istilahnya buat apa sih kita mengurusi nasab, buat apa sih kita istilahnya itu mengagung-agungkan atau mengandalkan nasab, karena saking tawaduknya dan merasa tidak pantas. Tetapi pada kesempatan di sore hari ini ada suatu pesan luhur bahwa mereka yang merasa punya nasab, yang merasa punya catatan riwayat nasab, agar untuk berduyun-duyun dan bangkit bersama, bergelora untuk tampil dan bangkit mengenalkan dirinya dan bersatu padu dengan sesama anak bangsa dan para pejuang nasab, saling bergandengan tangan, saling berjuang bersama Untuk membangun Indonesia. Baik. Karena kalau panjenengan semua tidak tampil, maka leluhur panjenengan akan dibelokkan, akan diakui oleh orang lain. Dan ajaran Islam dirusak. Dan ajaran Islam dirusak. Wali Songo, datuk-datuk panjenengan itu mengajarkan kesetaraan, mengajarkan ketawaduan, mengajarkan bahwa ilmu, amal, dan prestasi kualitas pribadi itu lebih penting dibanding nasab. Tetapi pada hari ini ada orang-orang klan palsu yang nasabnya palsu tetapi mengagung-agungkan nasab ke Nabi, dan itu melakukan kapitalisasi atau menjual dan menipu. Tadi bagus tadi perumpamaannya. Zuriyah Nabi di Nusantara seperti daun-daun bambu yang saking banyaknya kering berguguran, banyak sekali, tetapi kemudian diinjak-injak dan mereka tidak sadar dan mereka tidak mau tampil dan bangkit. Sekarang saatnya daun-daun bambu itu tampil bersama, bangkit. Khusus untuk yang non-muslim, karena warisan Wali Songo itu memerintahkan untuk menghormati, menghargai aliran kepercayaan agama apapun. Betul. Dan hari ini oleh kelompok mereka yang bangsat itu, orang Indonesia, muslim di Indonesia disuruh memusuhi non-muslim. Nah itu bangsat itu. Itu akan merusak Bhinneka Tunggal Ika. Itu akan merusak bangsa ini. Kemudian juga mereka melecehkan budaya Nusantara. Semua kelompok keyakinan dan agama yang dengan nilai-nilai akhlakul karimah dilecehkan, termasuk misalnya salam sampurasun dilecehkan, campurasun jadi campurasun dan seterusnya. Itu adalah perbuatan-perbuatan setan kayak bangsa ini. Oke, setuju. Gitu. Jadi mari kita kembali seperti disampaikan guru sampean itu, kembali ke ajaran Wali Songo, saling menghormati, saling melindungi, saling menjaga dalam bingkai NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, saling menghormati, saling menyayangi, dan menjaga nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur bangsa Nusantara yang memang sudah sesuai dengan akhlakul karimah menurut kriteria agama apapun. Ya gitu. Contoh Kiai, contoh lagi. Ini contoh ya. Mereka mengkritik bahkan melecehkan tari-tarian Nusantara. Tetapi bagaimana mereka menari-nari javin seperti orang mabuk, yang konyol gerakannya tidak estetik, tidak ada pakemnya, tidak ada paugerannya seperti tarian-tarian Nusantara. Dan pribuminya, gobloknya lagi, disuruh bagian nabu. Sementara Habibnya yang menari-nari dengan menjoget menjijikkan. Tetapi tari-tarian Nusantara dikritik oleh mereka. Sementara mereka sendiri menari-nari javin yang itu sebenarnya identik dengan tarian Yahudi. Ada di video di YouTube, di medsos banyak seperti tarian-tarian Yahudi yang berpasangan atau itu terus kesana kemari, kelincahan kaki. Itu kan ciri-ciri tarian Yahudi kan seperti itu. Tapi ketika bangsa Nusantara dengan tari-tariannya yang pakemnya turun temurun, ada pakemnya, ada paugerannya, ada nilai estetiknya, semuanya dijaga dan dirawat, itu malah kemudian semacam dilecehkan.
Jadi ini yang harus kita kritisi. Cintailah budaya kita, cintailah tradisi kita, cintailah semua pakem paugeran yang dibuat oleh leluhur nenek moyang kita yang telah mendiami tanah ini, kepulauan ini selama ribuan tahun lamanya. Pasti itu ada nilai kebijakannya, ada maksud yang adiluhung di balik itu. Sambil tidak lupa kita selalu untuk mengkaji ilmu pengetahuan dan mengkaji scientific terbaru, jangan sampai kita juga ketinggalan zaman. Contohnya apa? Contohnya ya tes DNA, kan begitu. Tidak hanya buku nasab, tapi juga kita sekarang berduyun-duyun, kita keluarga Wali Songo, Kesultanan Kerajaan Nusantara mulai menghimpun, mulai mencari jati dirinya dengan melakukan tes DNA. Dan itu kita lakukan. Terus kita lakukan, tetapi kan tidak perlu di blow up. Demikian yang bisa kita lakukan. Kemudian pesan selanjutnya dari guru saya, bangsa Indonesia seluruhnya dari Sabang sampai Merauke ada 4 rukun Ka'bah. Ada 4 rukun Ka'bah. Yang pertama rukun Iraqi, dan negara Irak sudah hancur karena peperangan. Kemudian yang kedua rukun Syami, dan negara Syam dalam hal ini Palestina atau Suriah juga sudah dihancurkan. Yang ketiga rukun Yamani, dan Yaman terus menerus perang saudara sampai sekarang menjadi negara dengan kelaparan paling ekstrim di seluruh dunia. Negeri asal para habaib Ba'alawi menjadi negeri dengan kelaparan paling ekstrim seluruh dunia. Paling kacau balau. Lebih dari kelaparan tiap harinya dengan tingkat kelaparan yang ada. Kemudian yang keempat, rukun Hajar Aswad. Nah, rukun Hajar Aswad ini, ya, Hajar Aswad kan batu paling dicintai Rasulullah. Dan rukun Hajar Aswad saya yakin adalah negeri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Saya berharap untuk seluruh warga negara Indonesia, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bahasanya, untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Nusantara Raya Indonesia. Jangan mau diadu domba, jangan mau di-framing, jangan mau disesatkan oleh apapun golongan itu. Mari kita jaga persatuan, kesatuan, kedamaian, dan ketentraman di bumi pertiwi. Disinilah rukun Hajar Aswad. Paham ya? Di Indonesia lah rukun Hajar Aswad mengarah. Dan Hajar Aswad adalah potongan batu surga. Indonesia adalah surga di planet bumi. Jelas ya? Jangan mau diacak-acak, jangan mau dibelokkan, jangan mau dirampok sejarahnya. Itu ada Habib yang mengatakan Al-Jawa bintu Tarim. Gimana itu Pak Kapolri? Gimana itu Pak Panglima TNI? Gimana Pak veteran pejuang Republik Indonesia? Gimana para sejarawan? Gimana Pak Presiden? Gimana ada yang bilang Jawa bintu Tarim? Pengen menjajah tanpa perang ya? Nah itu dia pembelokan sejarah, itu bisa diusut. Ya, bisa diurut itu. Ya, istirahat dulu ya Ki. Ya, kita dengerin dulu bagaimana pendapatnya Ki Gendeng atau Ki Sumber Panguripan. Kita dengar tadi katanya teman-teman itu malah tarian kuda lumping itu lebih elok dilihat daripada warisan dari Onum Habib. Ki, gimana Ki? Memang ya tarian budaya Nusantara itu mengandung filosofis. Ya, di situ mencontohkan budi pekerti sebenarnya, saling menghormati. Nah, tidak seperti mereka yang jingkrak-jingkrak, putar-putar ya kayak orang mabuk. Ya, jadi saudaraku, kita simak lagi ya bagaimana penjelasan dari Ki Agus Muhammad Maulana kalau tidak salah ya. Itu bisa diusut atau enggak sih, Kanjeng? Ya seharusnya itu penistaan yang sangat luar biasa Saya kepada merasa bangsa ini. Tanah ini itu dibeli dengan darah ribuan syuhada, ratusan ribu syuhada. Jangan terus dikatakan Jawa bintu Tarim. Itu penjajahan, pembelokan sejarah. Jawa ini milik aulia Indonesia, milik bangsa pribumi Indonesia. Ya, saya kalau Jawa pintu Tarim itu memang harus wajib diusut. Tetapi memang kata-kata mereka itu halus. Penjajahan halus tanpa perang, tetapi dengan doktrin. Ya, dengan doktrin inilah yang harus kita keluarkan.
kita usir mereka yang mengatakan Jawa pintu tarin dari Yaman ya. Nah, kalau ini semua kita diamkan, kalau kita tidak bergerak, maka mereka akan merasa benar dan bangga berhasil menjajah Indonesia tanpa melakukan peperangan dengan doktrin. Jadi senjata ampuh mereka yaitu dengan kepalsuan, propaganda, doktrin, kepalsuan, propaganda, doktrin, dan yang lain-lain. Apalagi yang mereka jual adalah surga. betul. Yang membenci akan masuk neraka. Disinilah senjata yang paling ampuh buat mereka. Ya, jadi berani memalsukan sejarah, berani memalsukan cerita leluhur, berani bikin makam-makam palsu. Ya, seharusnya para sejarawan harus andil di sini. Seharusnya Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Jenderal, Panglima Jenderal ya, seharusnya di sini juga harus andil karena secara tidak langsung bahwasanya negara Nusantara sudah dijajah oleh mereka dengan mengatasnamakan Nusantara milik Aulia Tarin, Nusantara pintu Tarin. Ini yang harus kita jelaskan sejelas-jelasnya bahwasanya Nusantara itu bukan milik Aulia Tarin, tetapi Nusantara adalah milik generasi wangsa Nusantara itu sendiri. Ya. Karena Nusantara menjadi mercusuar dunia sehingga para pendatang, para bangsa-bangsa yang datang ke Nusantara ingin menikmati dan memiliki isi kehidupan alam Nusantara itu, saudaraku. Lanjut. Ya. Indonesia milik bangsa pribumi Indonesia, milik warga Indonesia, bukan milik warga negara Yaman, bukan milik kasta Yaman. Jangan mau diyamankan. Nanti kalau diyamankan jadi kere, jadi perang. Yaman dulu sebelum ada Habib-Habib Alawi itu melahirkan banyak peradaban, ilmuwan, ulama hebat. Sebagai sebuah wilayah juga makmur. Sekarang jadi kere, jadi perang gara-gara ajaran Habib-Habib Alawi itu. Tolong ya warga Indonesia ya, di sini rukun Hajar Aswad, jaga baik-baik, jangan sampai ada konflik dan peperangan. Begitu, Ge. Itu Pak Alawi masih menggembala kambing, kita sudah bangun Borobudur, Prambanan, Muara Takus, banyak candi-candi, banyak adiluhung yang kita leluhur kita membuat dari batik, dari apa itu piramid pada perahu penisi. Jejak maritim kita 60.000 tahun yang lalu itu sudah ada di hampir semua benua. Luar biasa. Karena memang leluhur kita menurut data filologi Profesor Dr. Menakam Ali, leluhur bangsa Indonesia Nusantara ini adalah keturunan Nabi Ismail. Begitu. Menurut ilmu filolog ya, banyak data eksternal menyatakan bahwa Bani Jawi atau Nusantara ini adalah juga sebagian keturunan dari Nabi Ismail yang bercampur dengan keturunan penakluk dunia Mongol, bertemu dengan keturunan dari India, ras Aryan, pemenang Kurusetra, perang Baratayuda, itu juga mendirikan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi banggalah jadi ras genetik Nusantara, karena di dalam darah kita mengalir semua suku-suku bangsa besar. Dan di era terakhir dari generasi Wali Songo dan seterusnya juga mengalir keturunan dari Sayyidina Muhammad dan juga Imam Ali bin Abi Thalib yang menikahi Sayyidatuna Fatimah putri Muhammad. Demikian. Oke, poin berikutnya. Poin berikutnya pesan untuk seluruh kiai di Nusantara dari Sabang sampai Merauke dimanapun panjenengan semua berada. Pesan guru saya yang mengajar saya, yang mendidik saya, tolong jenengan teriakkan keras-keras kepada seluruh murid panjenengan yang ada dimanapun bahwa secara kajian kitab, literasi, filologi, tes DNA, kesejarahan, budaya, akhlak dan lain-lain, Mbak Alawi terbukti bukan cucu Nabi. Tolong mulai detik ini jangan sembunyikan kebenaran. Teriakkan kencang-kencang bahwa Mbak Alawi bukan cucu Nabi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atalbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa
antum ta'lamun. Jenengan dilarang menyembunyikan kebenaran setelah jelas. Teriakkan kencang-kencang kalau Ba'alwi bukan keturunan Rasulullah dan bukan dzurriyyat Imam Ali dan Sayyidah Fatimah. Betul. Itu ke. Dalam kisah Nabi Ibrahim disebutkan bahwa ketika Nabi Ibrahim dilempar oleh Raja Namrud ke kobaran api yang demikian besar, itu ada semut-semut yang membawa embun untuk dibawa dan disiramkan ke kobaran api raksasa itu. Ada yang menyatakan itu cicak, ada yang mengatakan itu burung gagak. Itu menghina si semut-semut. Hei semut, ngapain kamu bawa mengangkat embun mau untuk ke kobaran api itu? Itu kan tidak ngefek sama sekali, tidak akan ada gunanya. Kata semut mengatakan, aku tahu wahai gagak, bahwa embun-embun ini sama sekali tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada gunanya untuk mengobarkan api yang demikian besar. Memadamkan api yang demikian besar. Tetapi dengan aku membawa embun ini setidaknya menunjukkan sikapku, aku berdiri di pihak yang mana. Nah, saya yakin para kiai, para ulama, para tokoh-tokoh bangsa yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia ini bukan semut. Kalian adalah manusia yang punya akal budi, yang punya kehendak, yang punya akal sehat. Mari bersama-sama sebagai putra bangsa kita luruskan tapi di Nusantara dari kapitalisasi orang-orang yang ternyata tidak terkonfirmasi dan putus dan gagal nasab itu. Dan merusak bangsa ini. Mereka juga bersikap rasis, mereka juga tidak melakukan pribumi atau orang di luar mereka dengan setara dan mereka merasa majikan. Mereka mengaku sejarah nenek moyang kita mau mereka rebut, mau mereka klaim sehingga seolah kita yang menjadi penumpang, menjadi pendatang di negeri sendiri. Nasrum minallah wa fathun qarib. Allahu Akbar. Ya, mau lanjut. Selanjutnya Yang terakhir masih banyak. masih banyak. Nah, Oke. Selanjutnya pesan untuk yang kami muliakan Bapak Taufik Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah. Ingat, panjenengan itu puncak pemimpin Robitoh Alawiyah. Dan dosa kaum Ba'alwi kalau mereka masih meyakini sebagai dzurriyyat Rasulullah, keturunan biologis dari Rasulullah, yang nanggung itu panjenengan berikut jajaran Robitoh Alawiyah dari pusat sampai daerah. Dan saya, orang yang pernah berinteraksi bersama para habaib itu seakan-akan otak mereka itu ada sebuah doktrin dari ayat Tathir, surat Al-Ahzab. Apa? Innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Mereka yakin bahwa sebagai ahlul bait Nabi mereka akan dibersihkan dari dosa. Padahal ahlul bait Nabi itu hanya Rasulullah, Fatimah Zahra, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ya gitu kan. Nah, mereka menempatkan ayat itu sebagai salah. Akhirnya mereka berbuat maksiat, dosa, pelanggaran yang besar-besar atas nama Ahlul Bait Nabi. Saya Ahlul Bait Nabi melakukan pelanggaran. Itu yang menanggung jawab itu semua pengurus Robitoh Alawiyah Dan pemimpin-pemimpin yang lainnya. Oke, dari pusat sampai daerah. Maka saya meminta kepada semua pengurus Robitoh Alawiyah untuk menyikapi, untuk menghapus doktrin itu. Tesis Kiai Imam sampai sekarang tidak terbantahkan. Tes DNA di sini ditunggu 7 kali 24 jam, nggak berani datang. Dan Tolong. kalau itu kajian kitab, kajian buku baik data internal maupun eksternal itu kan masih bisa dibilang zoni. Tetapi kalau tes hasil DNA, tes DNA hasilnya itu adalah qot'i, nggak bisa dibantah. Kalau kajian kitab ya bolehlah dipleset-plesetkan sama Rumel, sama Zaini, sama siapa, sama budak-budak pekok dari klan Ba'alawi, silakan saja. Tapi kalau hasil tes DNA apa nggak bisa itu qot'i banget. Jadi saya meminta kepada Robitoh Alawiyah untuk mengedarkan edaran bahwa semua klan Ba'alawi gagal terbukti sebagai dzurriyyat Nabi berdasarkan kitab, kesejarahan, filologi, dan tes DNA. Ingat nggih, zaman dahulu salah satu sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Harithah itu punya anak yang bernama Sayyidina Usama. Beliau itu diragukan sebagai keturunan dari Sayyidina Zaid bin Harithah. Lalu Rasulullah memanggil seorang qaif untuk mencocokkan ciri fisik
mana yang sama. Jadi Rasulullah dulu juga mengadakan qaif dalam hal ini kiafah ya, mengadakan kiafah. Dalam hal ini tes DNA. Nah, setelah ada kemiripan pada kaki Sayyidina Usamah bin Zaid dengan Zaid bin Harithah, maka Rasulullah menyatakan bahwa Usamah ini anak Zaid. Rasulullah pernah melakukan kiafah dalam hal ini tes DNA. Begitu Tuan Pak Alawi, Dulu tes DNA. Dulu kiafahnya masih dengan cara yang sangat sederhana, yaitu mencocokkan, mencari ciri-ciri fisik, misalkan seperti to kalau orang Jawa, tanda lahir hitam itu loh, atau putih macam-macam ya. Ayah saya punya to Pulau Jawa di paha sebelah kanan. Saya juga punya to atau tanda lahir paha sebelah kanan berbentuk Pulau Jawa. Kemudian anak saya laki-laki itu juga punya tanda lahir seperti Pulau Jawa di paha kanan, namanya Dharma Muhammad yang ada di Blitar. Demikian, monggo lanjut. Nah, Ya, Ki, bagaimana Ki pendapatnya? Jadi tadi Gus Maulana dan juga Gus Fuad Pleret dan Gus Fakih Wiradinirat menyampaikan ya sebaiknya menggunakan yang dalil pasti untuk membuktikan bahwa Bani Alawi bukan keturunan Rasulullah. Sekarang ini sudah pada level yang disebut dengan tes DNA, itu yang menjadi bukti dalil pasti ya, dalil yang pasti gitu ya, dari ilmu pasti. Gimana Ki? Ya, itu memang hak ya, dalil pasti itu yang nggak ada lagi dan nggak bisa dirubah. Kalau dalil-dalilnya lain karena dalil akli, dalil nakli masih bisa dirubah ya. Tetapi kalau dalil pasti yaitu ya bagaimana cara merubahnya kecuali mencuri ya, memalsukan lagi. Nah, jadi nggak ada dalil lagi kalau pasti ya. Nah, dalil akal akli jadi ya nggak bisa dirubah. Jadi kalau yang merubah itu berarti mencuri, Ya, memalsukan. Ya. Nah, ini kembali lagi ya, kembali lagi tentang kepalsuan ya. Jadi bagaimana cara mengungkap tabir kepalsuan kalau kita diam? Makanya kita harus menyuarakan suara kebenaran agar mereka yang tidak paham menjadi paham. Yang kita lawan bukan saudara kita, tetapi yang kita lawan adalah Robitoh Alawiyah. Tetapi ada perlawanan seperti ini di Jaktim ya, Jakarta Timur, mengutarakan seperti ini, diintimidasi bahkan dipersekusi dan dinonaktifkan. Ini adalah sebagai apa? Sebagai presiden buruk untuk kita semua. Menyuarakan kebenaran dibungkam. Itu saudaraku ya. Ya. Memang hukum itu seakan-akan bagi mereka tidak berlaku. Tetapi bagi Nusantara kok berlaku. Bahkan ya bangsa Nusantara ini diintimidasi. Ya, diam, nggak berani berkutik, nggak berani menyuarakan suara kebenaran, dibungkam. Tetapi mereka menggaung-gaungkan, menyuarakan dengan toa. Ya, kepalsuannya diunggah ya, isu saranya, rasnya dibangga-banggakan. Padahal di Nusantara ini ras haruslah dihilangkan. Itu saudaraku, yuk lanjut. Ya. Lanjut. nah, Sekarang itu lebih mutakhir lagi karena sudah meneliti secara biomolekuler, secara mikroskopik, yaitu DNA yang ada pada seluruh sel-sel kita. Monggo. jadi Robitoh Alawiyah mohon gitu DNA. Kalau nggak sanggup ya udah membubarkan diri saja buat surat edaran. Itu biar Kalau nggak anggota sanggup jenengan bubar ya. tidak. Tetapi jangan kalau nggak sanggup bubar saja, kalau nggak bisa menunjukkan tes DNA. Tetapi jangan melakukan intimidasi dan persekusi seperti yang dialami oleh Ustadz Fauci. Ya, itu saudaraku. Ya, jangan larang-larang kayak Manudin untuk ceramah ya. Terdoktrin sebagai dzurriyyat Nabi dan melakukan kemungkaran dan kerusakan di mana-mana. Dan ingat tanggung jawabnya ada di kepengurusan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Gitu. Dan untuk semua Habib, semua Balawiwati, kalau kepengen tidak mampir neraka, tidak masuk neraka, kepengen masuk surga, ngakulah di depan publik dirinya bukan keturunan Nabi. Kalau tidak mau ngaku bahwa dirinya bukan keturunan Nabi, berarti menjadi bagian dari
menipu umat Rasulullah secara keseluruhan, bagian dari pekerjaan man ghostana falaisa minna, masuk neraka pasti. Dan muhibbinnya yang mendukung ikut masuk neraka. Gitu. Karena di akhir akan dikumpulkan dengan apa yang kita cintai. Iya. Kalau kita cinta dengan bintang porno, ya kumpul dengan bintang porno. Iya. Kalau kita cinta dengan orang yang menipu umat mengaku cucu Nabi, ya kumpul dengan mereka. Gitu aja, simple. Membantu penipu berarti Bagian dari penipuan itu sendiri. Kena pasal pidana. iya. Terus kemudian begini, bagi orang-orang yang sudah sadar, bagi orang-orang yang dengan akal sehatnya, dengan cara berpikir rasional ilmiahnya, memahami bahwa Alawi bukan cucu Nabi, tolong jangan diam. Karena kebatilan itu akan menang dengan banyaknya orang benar yang diam. Bersikap netral atau tidak ambil pusing dalam situasi seperti sekarang, dalam situasi penindasan dan ketidakadilan dan penipuan seperti ini, maka orang-orang netral yang tidak mau cawe-cawe ambil bagian sesungguhnya adalah bagian dari penindas, dari penipu itu sendiri. Monggo. Ya, jadi jangan diam saja lah. Kita minimal kalau kalian punya HP, tulis, ketik inspirasi, ide, gagasan, kritik, nasihat pada Oknum-oknum Habib Alawi, saudara. Itu juga bagian perjuangan. Jangan kita itu diam saja. Ya, maka bagikan video ini seluas-luasnya supaya semakin banyak orang mendapatkan informasi ini. Kan begitu ya? Ya, jadi bagi saudaraku, tolong bagikan video ini, share, like, dan komentar ya, agar yang lain paham, yang tidak paham jadi mengerti ya. Karena apa? Ini sebenarnya hanya untuk mengingatkan, menggugah, mengedukasi bagi para muhibin-muhibin yang diminabubukkan tentang surga. Nah, yang kita lawan bukan para muhibin, tetapi yang kita lawan adalah doktrin. Ya, betul. Nah, itu saudaraku. Ya, supaya apa? Terbebas, mari gunakan akal sehat walaupun wong gendeng ya, sesama orang gendeng tidak boleh gendengi. Ya. Ya, tetap semangat. Lanjut. Kemudian ini mohon maaf, ini pesan cinta untuk PBNU pusat dan PWNU seluruh wilayah Indonesia. Ini saya harus menyampaikan pesan guru saya. Guru saya menyampaikan salam untuk PBNU pusat dan PWNU seluruh Indonesia bahwa dibacakan satu hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari panjenengan semua itu adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas hal apa yang dia pimpin. Nah, dalam kasus ini PBNU dan PWNU seluruh Indonesia itu guru saya meminta untuk bersikap benar dan menyampaikan hal yang benar. Jangan malu dan jangan sungkan. Itu Kanjeng Gini, sepertinya pesan untuk bangsa Indonesia cukup segini dulu. Ini pesan cinta. Pesan cinta untuk PBNU, bukan ya, benci atau bukan memusuhi, tapi pesan cinta sebagai sesama keluarga besar kaum Nahdliyin, umat NU, pengikut manhaj Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Jadi pesan cinta, ingat, pesan cinta. Oke. Ya, saya juga punya pesan cinta ya kepada Bapak Taufik Assegaf, Robito Alawi ya. Mohon Bapak Taufik sampaikan kepada anak buah antum bahwa kalian ini boleh mempertahankan dan tinggal di Nusantara, tapi jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah dan memberikan ajaran-ajaran yang menyesatkan, yang mewajibkan harus taklid buta kepada kalian, membangga-banggakan Oknum Habib Alawi ya. Nah, ini terutama pesan cinta khusus buat gadis-gadis, para janda, para Habib, anaknya Habib ya. Ya maulah nikah sama pribumi ya, jangan dilarang-larang, jangan dianggap fitnah, biar berbaur ya. Bedakan ras. Biar berbaur ya, bukan karena saya pengen, ya pengen banget maksudnya. Bercanda Jo, bercanda. Ya, yuk 1,5 jam. Ya. Kita tutup Ya, silakan. Terima kasih saudaraku, sahabat Amiturah Wong Deso dan News Clan Official. Apabila
ada tutur bahasa, tutur kata yang salah, mohon dimaafkan karena canda dan gurau mungkin bisa menyakiti saudaraku. Semua mohon dimaafkan ya. Bagi yang mendukung silahkan share, like, dan komentar agar bisa share Anda diterima oleh yang lain. Oke, saya akhiri. Salam budaya. Namo Buddhaya, Om Santi Santi Santi, Om. Salam sejahtera, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu sagung ing dumadi.